Makasih teman-teman YouTube yang sudah menyatakan rasa sayangnya terhadap Bang Zulma, Masya Allah. Sehat-sehat kita semuanya ya, panjang umur ya. Sama Akang ada yang nyatain rasa sayang nggak Guru ndak di YouTube? Nggak ada ya? Ada juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Mana nih hotelnya nih? Belum ada OT-nya. Ayo teman-teman di tap-tap layar, di posting ulang dan di share-share ya, biar komalnya kuat dan notifikasinya keluar, biar kelihatan ada sama Oten ya. Yuk teman-teman Kristen, temanya ini nih, siapa yang datang kepada Paulus? Ini ada gangguan jiwa ini, kok namanya gangguan jiwa? Muslim apa Kristen ini? Halo, gangguan jiwa? Gangguan jiwa Muslim apa Kristen Bang? Halo. Namanya aja gangguan jiwa. Waalaikumsalam. Andi Fortuna, thank you. Kenapa dia? Nggak tahu. Itu tadi gigi yang keluar ya di hidung atau apa itu? Kapas itu, kapas itu. Oh, kapas. Namanya juga gangguan jiwa. Ayo teman-teman moderator di share-share ke ini ya, di share-share ke Oten-Oten. Masya Allah, itu apa itu? Keren kali ininya, gipnya. Wih, Masya Allah, syukran, jazakallahu khairan katsiran. Gip baru kayaknya ini Bang BM. Smith. Halo Bang Smith, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, dari Kristen apa dari Katolik Bang? Oh, saya dari Islam. Oh, dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Ya, salam kenal. Dengan Ya, salam dari ini dari Kendari ya. Oh, dari Kendari, siap. Waalaikumsalam. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam. Ini Kang Kian ini kerjanya narik saya ke atas ini. Padahal mau dengar tausiah aja kan. Kendari itu Sumatera ya Bang? Bukan, orang bilang udah Kalimantan. Mana sih? Jawa Selatan, Jawa Selatan. Kendari, Sulawesi ya? Sulawesi. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu. Ayo teman-teman Kristen, temanya ini ringan banget ini temanya ini. Siapa yang datang kepada Paulus? Ringan kali ini tema nih. Masa kalian nggak berani nih? Dengan tema seringan ini, pasti kalian akan menjawab itu Kristus, contohnya itu Yesus. Yuk, nanti dibuktikan dengan data-data. Bener nggak itu? Soalnya tanda kedatangan Yesus yang kedua bukan seperti itu. Alhamdulillah. Mana ini hotelnya? Kayaknya masih pada istirahat, mereka pada pulang Pargoy. Oh gitu. Habis nangis gitu ya? Biasanya nggak nangis Bang Zuma. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya juga sih, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar abang-abangku semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ortanya baik. pada takut. Kenapa? Ada yang gigit?
Bang Zuma larang banget, nggak berani naik. Ya. Sinyalnya abangku, sinyalnya jelek banget. Kemarin. Oh iya. Kayak kita kemarin. Bila injera kan. Kemarin anak. Aduh. Kemarin injera. Ya, Akong. Selamat malam, Akong. Iya kemarin nak. Abo, mak atau karya. DRM mah. Wah, ini mah si Leman. Ah, mau apa kau Leman? Mau marahin Bang Juma? Diskusi kita bang, yuk diskusi kita saudara Ya, Leman. buka iya. Ya. Oke lah. Ini temanya nih Bang Leman nih. Ya oke lah, kita apa dulu Juma. Apa itu bang? Karena pintar kali kau kalau bicara. Jadi Makasih abangku. Dendam dia sama Bang Juma. Jangan kotor bicara ya. Nah kan? Iya bang, iya bang. Iya sayang. Iya, Najis bilang sayang. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia memang sebenarnya sayang sama aku. Iya sayang. Karena Ada banyak yang dikirim sama saya sih di bebas. Juma. Halo. Ya. Ini Al-Hajia 56. Apa kalau dibaca di apa itu Al-Qur'an? Apa itu? Al-Jia. Ya. Apa itu? Ini yang dikirim sama saya, yang dikirim. Ya. Apa itu? Nomor 6 Apa itu dari bang? Al-Quran. Coba Al-Jiyah baca dulu di, nomor mungkin 6. ada di Al-Quranmu itu ya. Apa? Al-Hajj mungkin ya? Hah? Al-Jia bang nomor 6. Iya jelas ya betul. Coba baca dulu sama aku. Koplak teralala Pak Leman ini betulin dulu lah. Aduh. Pak inilah udah ditulisnya dia kirim sama Apa saya. itu surat apa? Surat apa itu? Al-Jiyah. Ya Al-Jiyah. Al-Jiyah nomor 6. Bang Leman yang baca coba. Ini udah gua baca, apalagi? Ya baca apa artinya? Itunya. Makanya ku tanya sama si Juma, apa artinya itu, apa bacaannya, karena nggak punya Ayatnya Alkitab pun sama nggak jelas. ayat Al-Quran sama saya. Iya, Anda aja salah jemputin suratnya gimana sih? Diketik aja Bang Leman di bawah. Diketik aja di bawah. Surat apa? Diketik Bang Leman. Biar dijelasin. Oke lah. Oke. Diketik. Sebenarnya baik Bang Leman ini sebenarnya. Ya asal betul itu betul, sama-sama baik kita karena Iya. hanya menunjuk ketuhanan kita, tapi jangan kasar bicara, nggak bagus. Abang Santang jangan gitulah bilang-bilang baik. Ya memang kalau bicara baik dia ini memang baik, cuma salah Iyalah. pergaulan. Tapi Bergaul jangan- sama Kudus TV dia. Jangan Jadinya ya menghujat mabuk. jangan menghujat kita karena saya orang Kristen, kalian Islam kan. Ya Jangan udah menghujat ketik dulu surat apa? Ketik dulu biar sama Bang Juma nanti dijelasin. Ketik dulu surat apa? Bagus. Al-Hajia. Aduh. Al-Hijjia. Al-Anjiyat. Hijjia. Gak apa-apa Bang Leman belajar gak apa-apa. Ya itulah saya apa? Hijjia. Bang Leman buka kamera tunjukin sama Bang Zuma. Nah gitu buka kameranya sok. Tunggu dulu. Saya undang kameranya. Saya undang. Tuh buka kamera tuh. Tunjukin. Aduh. Bang Santang kalau besok dijadiin konten nih lawak kali nih Bang. Bakalan Iya, meledak bagus. nih. Iya. Bagus ini. Oten bertanya aja pusing, bagaimana menjawab gitu kan? Ya lah itulah itu nggak bisa saya jawab karena apa, tulisannya ini nggak ngerti aku dan Ya nggak bisa udah, saya ketik. tulis karena apa tulisan apa. Ya, abang Arab. kameranya dibuka, tunjukin ke kamera tuh surat apa.
Nggak bisa Alkohol kali. terbuka kameraku. Udah diketik belum di bawah? Ah, nggak bisa ya. Bunyinya Alziah apa? Palma Alziah Palmari Bang Leman. Oi, Alziah Palmari. bukan Aljiar. Karena apa? Tulisan apa? Al-Quran, Al-Hijriyah, oh Al-Hijriyah, Al-Hijr Oh, maksudnya. Al-Hijr. iya nomor udah. 6. Al-Hijr nomor 6 Iya, ayat 6. ayat 6 ya. Ayam 6, ayat 6. Oh, ayam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Ayat 5 gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Arif. wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam. Romo. itu Majnun itu yang dibawa tuh. Enggak apa-apa, dia belajar, Bunda. Salam. Udah menghujat, tapi nggak apa-apa lah, lanjut. Ya apa kira-kira apa lagu apa aja bacaannya tolong apa, karena kawan itu kemarin aku bilang sama dia nggak ngerti, aku katanya udahlah tulis begini. Oke, kita jawab ya Bang ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat suci Al-Quran, Ya, maka yang menjelaskan Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran surah Al-Hijr itu bisa kita pahami ketika ada pertanyaan, itu tuduhan siapa? Bisa kita lihat di ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir seringkali ketika di akhirat nanti di neraka menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Jadi ini menerangkan masa di mana orang kafir itu di neraka. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka orang-orang kafir itu di dunia makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu. Wa ma ahlakna min qaryah illa walaha kitabum maklum. Kami tidak membinasakan satu negeri kecuali sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada satu kaum yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka orang-orang kafir ini dulu waktu di dunia berkata kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Ucapan inilah yang menyebabkan kemudian mereka berada di dalam neraka. Itu yang diterangkan kemudian di ayat 2. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di neraka menginginkan sekiranya dulu ketika mereka hidup di dunia menjadi seorang muslim. Kenapa justru ketika ia di dunia mengatakan bahwa Nabi Muhammad utusan pencipta langit dan bumi itu adalah orang gila. Jadi orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila, itu ketika kehidupan berikutnya dia menyesal karena mereka sudah berada di dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu maksudnya Bang, silakan. Dia nggak bisa buka mute. Saya undang mute-nya, dibuka mute-nya soalnya tadi noise Bang Lemannya. Ada suara TV. Dibuka. Terima Bang Leman. Oi. Ya. Suara TV-nya kecilin dong. Nah, jadi begini, aku karena nggak ngerti, makanya aku tanya sama Bang Juma. Jadi udah dijelaskan kan, memang betul itu. Kalau orang apa seperti kami ini Kristen, kurasa
ya hanya untuk menunjukkan apa saja kebaikan kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena jaminannya sama kami, ya itu makanya mengikuti dia. Akulah jalan untuk kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Itu saja jaminan hidup kami Kristennya. Ya. Oke. Jadi gini, Bung. Yang diterangkan di dalam Al-Quran, Al-Quran menjelaskan begini. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awalin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu, berarti termasuk Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian kata Allah, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang seorang utusan kepada mereka illa kecuali mereka selalu mengolok-oloknya. Kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimun. Maka demikianlah aku memasukkan kemudian olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Nah, terbukti ketika Al-Quran mengatakan bahwa sebelum engkau Nabi Muhammad sudah datang utusan kepada kaum terdahulu, tapi mereka hanya mengolok-olok. Apakah Nabi Isa diolok? Diolok. Apakah Yesus diolok? Diolok. Nah, hasil dari pengolokan terhadap Nabi Isa inilah yang melahirkan adanya agama Kristen. Contoh, Ya. contoh nih Bang, di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Ini penghinaan, ini olok-olokan. Olok-olokan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Allah. Kalau Paulus diminta pertanggungjawabannya, Paulus tidak akan pernah bisa menjawab itu. Paulus, kenapa kau mengatakan Yesus itu terkutuk? Kenapa kau katakan Yesus mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengajarkan engkau? Mereka tidak. Paulus dan teman-temannya Kristen tidak akan mampu menjawab itu. Nah, inilah bukti Al-Quran benar. Nabi Muhammad dikatakan gila sama orang-orang kafir. Allah mengatakan, kamu tenang. Bukan hanya kamu, seluruh utusan terdahulu memang sudah diolok-olok oleh kaumnya. Nah, terbukti ternyata Yesus itu juga disebut gila di dalam Markus 3 nomor 21. Jadi Al-Quran tidak salah, Bang. Bang Leman kan gak bisa di mute, turun dulu terus naik lagi Bang Leman, kayaknya sinyalnya itu nggak bisa saya mute, ada suara TV di belakang, atau TV-nya dimatiin dulu Bang Leman biar gak noise. Oh iya, ini ada keluarga nonton. Kalau nggak turun saja saya lah. Nah, turun terus naik lagi. Ya, turun saja saya. Nah, terus naik lagi nggak apa-apa, biar biar bisa di mute. Nah, gitu. Ada suara TV takut kena copyright di YouTube. Iya betul. Kayaknya beliau itu sudah lanjut usia ya Bang. Iya. Suaranya kan kayak Cam. Iya, Biasa kayak buka personal kamera maki-maki gitu. aku dia. Iya, biasa buka kamera. Ngamuk dia, ngamuk maki-maki. Sekarang Sudah udah jinak. sepuh ya berarti ya. Udah jinak Ya sekarang. seumuran Pak Bom Bom lah, 300 tahun. Iya, kadang-kadang menghujat, kadang-kadang kalem. Tergantung, kalau hari ini makan babi menghujat dia. Ya, Haris, selamat malam Haris. Haris. Nggak ada hanya. Riz. Ya, dari Kristen apa Muslim Bang? Muslim Bang. Oh, Muslim. Nyimak aja dulu ya Bang ya. Oke. Iya Bang. Bang Leman, naik lagi Bang Leman. Aduh, ini mah longor. Kita lain lah Kang.
Karet ban ini mah. Ini karet ban dalam mobil truk. Aduh, janganlah kayak gitu, ketua. Kamu mau lapor, ketua? Ya, Bang Andi, selamat malam Bang Andi. Bang Andi. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Gimana kabarnya, Bang? Ya masih sehat. Lagi udahan main judinya. Dari mana pada santang ini main judi orang? Ngaco aja kerjanya ini. Dia kemarin debat sama saya lagi main judi sambil main judi dia. Pak Pastor, selamat malam Pak Pastor. Selamat malam. Ya, siapa yang mau diskusi dengan Bang Juma? Ini temanya nih, siapa yang datang pada Paulus? Karet ban dalam di mute dulu, diam dulu kau. Duh, saya sudah diskusi tema itu sudah dengan Bang Juma sudah. Kapan itu? Kapan yang itu? lalu kan ada di YouTube itu ada. Setahun yang lalu. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan lalu. Oh gitu. Ya, Jadi gimana? kita bahas apa ini? Pak Pastor, mau nggak tema ini? Udah pernah diskusi. Ya terus maunya tema apa? Ya boleh juga. Tema apa aja yang mau dibicarakan? Ini aja udah, yang udah ada ini. Siapa yang datang pada Iya, Paulus? karena belum ada kesimpulannya waktu itu kan. Oh ya silahkan. Tunggu dulu ya, saya ambil posisi dulu. Ya, betul. open cam, Harus open makan cam. soalnya. On cam, on cam. On cam, tak usah lah kan. Sama-sama tak usah on cam kan lebih aman. Oke. Suara TV-nya kecilin dong Pak Pastor. Oh. Andi sama karet ban dalam diem ya, nyimak dulu ya, belajar dulu kalian ya, biar pintar ya. Biar kami lihat dulu separah apa kemampuan Bang Juma ini. Oke. Baru harus makan soalnya. Silakan Bang. Saya yang mulai atau Anda yang mulai? Suaranya Bang Juma kecil ya. Gede kok, di sini gede di saya. Itunya volume HP-nya aja digedein punya abang. Tunggu dulu. Aduh. Karet sempak, lu belajar ya, nyimak ya, biar cerdas lu. Nanti pakai itu. pakai ibu. Coba. Udah? Sabar dulu, coba. Atau Gurunda dulu yang prolog duluan ya, Pak Pastor ya, biar Gurunda yang prolog duluan ya. Nggak boleh. Udah dengar ya? Udah. Oke. Baik. Silakan. Baik, makasih. Di dalam ajaran Bible, ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, kalau dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengabarkan tentang datangnya Nabi Muhammad. Kalau di dalam Yohanes 16 mengabarkan akan datangnya roh kebenaran,
Jadi Yesus pergi dan yang datang adalah penghibur lain. Bukan Yesus lagi yang datang. Yesus datang nanti ketika dia membawa tanda. Dia tampil di tengah langit. Itu Yesus yang datang. Tapi kalau itu tidak ada tanda ini, maka itu bukan Yesus. Ada data yang menarik untuk diurai di dalam Ibrani 9 nomor 27 sampai nomor 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menyerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi menurut surat Ibrani 28, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pertanyaan saya kepada saudara pastor, Yesus menyatakan dirinya sekali lagi itu kapan? Silakan. Dibuka mute-nya Pak Pastor. Tadi saya mute soalnya berisik. Ya. Jadi dari bagian-bagian Alkitab yang dikutip oleh Bang Juma, sebenarnya konteksnya itu harus dipahami. Nah, mengenai akan menyatakan diri, itu makna eskatologis. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, di situ ada penegasan bagaimana Kristus kelak datang menyatakan diri. Ya. Jadi ada di situ dijelaskan, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya." Nah, peristiwa ini akan terjadi pada waktu hari pengangkatan. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus sendiri di surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lama bersama dengan Tuhan. Nah, jadi itu konteks eskatologis. Jadi ini penampakan secara fisik, ya, datang dalam wujud sama seperti pada waktu naik ke sorga. Nah, itu konteksnya. Oke, Pak Pastor. Jadi yang datang kepada Paulus itu juga berdasarkan pengakuan Paulus sendiri. 1 Korintus 9 nomor 1, bukankah aku ini rasul? Bukankah aku ini orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Jadi Paulus mengakui dia melihat. Paulus mengaku melihat Yesus. Sedangkan Ibrani 9 nomor 8, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Yang dilihat oleh Paulus ini siapa? Karena sekali lagi dia menyatakan diri itu nanti ketika dia datang membawa tanda. Nah, yang datang kepada Paulus menyatakan diri dan Paulus melihatnya ini siapa? Bukankah Yesus mengatakan bahwa ketika dia ditanya, apa
tanda kedatanganmu? Dan Pak Pastor mengatakan di dalam kitab Lukas 1 atau di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang untuk kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti Yesus akan turun ke bumi, nampak seperti manusia, lengkap dengan daging. Maka ketika dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Kalau aku yang datang, ya nampak dagingku sebagai anak manusia di tengah langit. Jadi akan semakin berat kalau Pak Pastor berbicara mengenai eskatologi. Kenapa? Paulus sendiri yang mengatakan, sekali lagi, bukankah aku telah melihat? Kalau dia melihat berarti ada fisik. Nah, fisik Yesus itu nanti datang setelah dia bersama dengan tanda berakhirnya kehidupan di bumi ini. Jadi sekali lagi saya katakan, yang datang kepada Paulus itu siapa? Karena Paulus melihat. Sedangkan Yesus datang sekali lagi, dan malaikat mengatakan Yesus akan datang lengkap dengan tubuh manusia, dan Yesus mengatakan aku akan datang lengkap dengan tubuh manusia, dan kedatangannya hanya sekali lagi saja. Jadi yang datang kepada Paulus ini siapa? Silakan. Baik, jadi pertama dari penjelasan tadi itu secara eskatologis bahwa dia akan datang di angkasa. Ya, konteksnya itu datang di angkasa. Nah, sedangkan yang dibawa dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 ini sebenarnya penyataan. Kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Paulus ketika menuju Damsyik itu ditangkap oleh satu suara. Nah, suara itu adalah suara Yesus Kristus. Ya, suara Yesus Kristus dalam suatu penglihatan. Nah, bukan satu penampakan secara fisik. Itu. Jadi di dalam satu Kisah Para Rasul pasal 9 itu dijelaskan. Dalam perjalanan Kisah Para Rasul 9 ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu. Lalu kemudian ada saksi peristiwanya yang memberikan penegasan bahwa suara yang datang kepada Saulus itu adalah Yesus Kristus. Itu Ananias. Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi konteksnya berbeda. Konteks eskatologis dengan konteks bagaimana Yesus datang kepada Rasul Paulus. Ya, silakan. Oke. Menurut Yesus, yang datang setelah dia itu siapa, Pak Pastor? Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu atau roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Jadi yang datang setelah Yesus pergi itu siapa? Menurut Yesus.
Baik, jadi penghibur yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Paulus? Oke, Roh Kudus itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ya, ayat Kisah Para Rasul pasal 1 itu ayat 8, ini Yesus sendiri mempertegas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi penegasan mengenai Roh Kudus itu akan turun di 4 lokasi. Berarti yang datang Roh Kudus apa Yesus, Bang? Di Kisah Para Rasul pasal 9, Yesus yang menyatakan diri kepada Rasul Paulus. Yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus siapa? Ya, konteksnya berbeda konteksnya gini. Yang dimaksud, yang datang sesudah, lebih baik aku pergi supaya dia datang. Yang dimaksud ialah Roh Kudus. Nah, berarti bukan Yesus kan? Nah, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Lalu dijelaskan, kembali dipertegas bahwa Roh Kudus itu akan datang, akan turun di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di ujung bumi. Jadi ada 4 peristiwa tercatat tercatat dalam Kisah Para Rasul. Ada 4 peristiwa di mana Roh Kudus itu dicurahkan di Yerusalem. Nah, di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan datang? Maksudnya gimana? Kan Yesus mengatakan, memang benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka yang pergi Yesus, yang datang roh kebenaran. Terus kenapa yang datang kepada Paulus justru Yesus? Bukankah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada 2 yang datang sebelum eskatologi ini berlaku. Yang pertama yang datang adalah roh kebenaran, yang kedua adalah Yesus palsu. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus adalah Yesus, tidak mungkin yang asli. Karena yang asli nanti datang, ya seketika Anda membahas tentang istilah eskatologis. Ini artinya ketika akhir zaman, akhir dunia. Makanya dikatakan dalam Ibrani 9:28, sekali lagi dia menyatakan diri. Kapan itu? Pada akhir zaman. Berarti yang datang sebelum akhir zaman ada 2. Yang pertama roh kebenaran, yang kedua Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus Yesus. Bukan roh kebenaran, bukan roh kebenaran. Bukan Roh Kudus. Tetapi Yesus. Sedangkan Yesus datang harus lengkap dengan daging, menurut malaikat dan menurut Yesus. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 24 nomor 27, nomor 30, dia datang sebagai anak manusia. Dan datangnya di atas langit, akan nampak oleh seluruh manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya mengaku Yesus doang. Dan Yesus mengajak murid-muridnya agar waspada kepada sibilisis yang datang memakai namanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, datang nggak? Datang. Kepada siapa? Paulus. Karena sejatinya yang ditunggu oleh kaumnya, muridnya adalah roh kebenaran. Bukan Yesus lagi yang ditunggu. Siapa yang mau tunggu Yesus datang? Kalau dia datang kiamat. Maka yang datang adalah roh kebenaran. Jangan tunggu Yesus dong. Kalau mau kiamat, tunggulah dia. Dia datang hari ini, kiamat hari ini. Makanya ketika ditanya oleh murid dalam Matius 24, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, tanda kedatanganku, langit menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Terjadi enggak pada saat Yesus mengaku ketemu Yesus? Tidak. Berarti yang datang kepada Yesus, Paulus, Yesus palsu. Karena tidak ada tanda kedatangan Yesus asli.
Hanya datang ngaku-ngaku akulah Yesus. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Itu terjadi enggak? Terjadi. Kepada siapa? Paulus, Ananias, penulis Wahyu, dan orang-orang yang murtad dari Islam, mengaku bertemu Yesus, bla 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 bla. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah sekarang kembali kepada yang tadi. Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang adalah roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Kristus, kan tidak nyambung. Nah ini makanya perlu saudara pastor untuk kalau kita berbicara mengenai eskatologi, berarti yang datang itu di akhir zaman. Oke, tapi ingat, ketika yang asli datang diikuti oleh tanda-tanda. Karena itu ucapan itu mutlak harus terjadi. Ada enggak tanda itu terhadap Paulus? Enggak ada. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti. Silakan. Baik, jadi yang pertama Matius 24 yang tadi dibawakan, yaitu bicara tentang sesuatu yang eskatologis. Nah, Yesus Kristus sendiri mengingatkan di ayat yang ke-26, jadi apabila orang lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Jadi penampakan fisik, ya, penampakan fisik. Nah, karena konsep penampakan fisik itu akan terjadi pada peristiwa eskatologis, yaitu pada waktu peristiwa pengangkatan. Nah, saya tadi sudah bawakan dalil yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ya. Artinya Rasul Paulus sendiri menyatakan mengenai peristiwa itu. Nah, mengenai Roh Kudus, janji tentang Roh Kudus itu sudah digenapi. Ya, peristiwa itu kapan terjadi? Kapan roh kebenaran itu datang? Nah, peristiwanya kapan roh kebenaran itu datang, itu dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 7. Ya, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus dimuliakan itu peristiwanya pada waktu dia naik ke sorga. Nah, naik ke sorga. Dan ditandai Yesus sebelum naik, dia menyatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita bicara tentang roh kebenaran, itu sudah terjadi penggenapan. Artinya peristiwa penggenapan roh kebenaran itu sudah terjadi sebelum Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus mendapat penglihatan mengenai Yesus Kristus yang datang kepadanya. Nah, Rasul Paulus sendiri mempertegas posisi di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Ya, 1 Korintus 15 ayat 8, Rasul Paulus mempertegas bahwa Kristus terakhir menampakkan diri kepadanya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 8, ya, dikatakan, oke, saya baca dari ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul.
Dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, ini penegasan Rasul Paulus, dan pernyataan Rasul Paulus ini diterima dan didukung oleh rasul-rasul yang lain. Diterima dan didukung oleh jemaat-jemaat. Kenapa? Karena yang bertemu dengan Paulus ya juga dia bertemu dengan Ananias. Ananias mempertegas kesaksian Rasul Paulus, didukung oleh Rasul Petrus. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, Rasul Petrus menjelaskan mengenai posisi Rasul Paulus di dalam kekristenan. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuat dalam sebuah suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak dapat memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ini jelas ya. Jadi yang datang kepada Rasul Paulus itu siapa? Ya Yesus. Ya, itu Yesus. Baik. Silakan. Menurut Paulus, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Menurut Paulus. Silakan aja, Bang. Matius 24 nomor 26 yang Anda baca tadi, di situ tidak ada kata lihat. Itu hanya penambahan di Indonesia saja. Tidak ada kata lihat di situ. Yang ada adalah kata ideo. Ideo itu artinya sesungguhnya. Jadi apabila orang berkata kepadamu lihat, itu tak ada kata lihat. Sesungguhnya Yesus ada di padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ, atau sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Nah sekarang, siapa yang mengatakan bahwa ada dia melihat kemudian sesungguhnya Yesus ada di padang gurun? Ya Paulus. Siapa lagi? Karena ketika Anda berbicara mengenai kisah para rasul 9, ya jelas asistennya sendiri yang mengatakan bahwa Paulus bertemu di padang gurun ketika Paulus menuju ke Damsyik. 1 Raja-Raja 19:15, jalan menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun. Kemudian yang kedua, Matius 24 nomor 26 ini yang jangan kau percaya kata Yesus, ketika ada orang berbicara sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik, temeon. Temeon itu adalah kamar rahasia, seperti sel, penjara. Dan itu tempatnya Paulus mengarang cerita kalau di situ ada Yesus datang kepadanya. Aku memberitakan Injil, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti ketika dia menulis dalam penjara, dalam bilik, dalam temeon, bilik rahasia, Paulus mengaku di situ ada Yesus datang kepadanya. Jadi semua yang diterangkan Yesus itu digenapi oleh Paulus. Jadi apabila ada orang berkata kepada kalian sesungguhnya Yesus ada di padang gurun, jangan kau percaya. Atau ada orang yang berkata sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik, di dalam sel penjara, jangan kau percaya. Sekarang Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ya menurut Paulus, menurut Anda juga. Sedangkan kalau kita urai sederhana saja, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, Anda membantu saya menjelaskan. Ternyata roh kebenaran itu datang, tapi datang kepada Paulus, Yesus kan. Nah, lalu hal-hal yang tergenapi oleh Paulus, kita nggak boleh nutup mata. Di antaranya yang saya terangkan tadi. Yang ketiga adalah bahwa penyesat akan datang memakai namaku, menyesatkan banyak orang.
Berhasil nggak iblisnya menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil. Nama siapa yang digunakan oleh Paulus kemudian untuk menghapuskan hukum Tuhan, yaitu Torah? Nama Yesus Kristus. Nama siapa yang digunakan oleh Paulus kemudian untuk merubah ajaran, keyakinan, kepercayaan orang Roma penyembah roh-roh dan Yunani? Nama Paulus, nama Yesus. Tergenapi semuanya. Sedangkan Yesus yang mengunci. Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bumi kemudian kejatuhan bintang-bintang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu si palsu. Karena tidak ada tanda-tanda itu. Tidak ada tanda-tanda itu. Apa tanda kedatanganmu? Mau dia kapanpun, kalau aku yang datang, tanda itu harus ada. Gak boleh tidak ada. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan tanda itu tidak ada, itu bukan aku. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Ada nggak tanda itu? Nggak ada. Anda akan mengatakan itu kan bercerita akhir zaman. Ya emang, kapanpun Yesus datang itulah akhir zaman. Sekiranya Yesus datang kepada Paulus abad pertama, berarti abad pertama Masehi itulah akhir zaman. Tapi karena yang datang kepada Paulus adalah si palsu, tidak menjadi akhir zaman. Karena yang datang si palsu, hanya datang menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang itu memakai nama Yesus, memakai nama Kristus. Dan Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus. Berarti banyak orang yang memakai nama Kristus adalah Kristen. Sederhana bukan? Nah, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang kepada siapa? Memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Paulus kan? Siapa lagi? Gampang kok sebenarnya kalau kita mau menggunakan akal sehat. Silakan Pak Pastor. Baik, jadi yang pertama sebenarnya kata idoa, ya idoa itu artinya lihat. Yaitu kata kerja, yaitu kata kerja di dalam Matius tadi itu bukan sesungguhnya. Nah, itu kata kerja bentuk aorist imperatif aktif. Ya nanti bisa dilihat. Nah, itu artinya lihat. Nah, lihatlah. Ada beberapa arti. Nah itu. Nah, kemudian Matius 24 ini adalah satu penyampaian Yesus Kristus kepada rasul-rasul, murid-muridnya. Salah satu yang mendengarkan penyampaian ini adalah Rasul Petrus. Ya, ini Matius 24 ini paralel dengan Lukas 21. Artinya ketika ini disampaikan kepada rasul-rasul, ya, Yesus itu belum disalibkan, belum dibangkitkan dan belum naik ke sorga. Nah, jadi Petrus mendengar, Petrus tahu, Petrus memahami. Maka pada waktu Paulus ya memberi kesaksian tentang kesaksian pertobatannya, itu didengarkan oleh Petrus. Saksi peristiwa, saksi mata, Petrus mendukung kesaksian Paulus sebagai sebuah kebenaran. Nah, Petrus dukung. Maka pada waktu Paulus mempertegas bahwa yang paling akhir dari semua, Kristus telah menampakkan diri kepadanya seperti bayi yang lahir sebelum waktunya, prematur, diterima sebagai sebuah kebenaran oleh Rasul Petrus, ya, oleh Rasul Petrus. Kalau ada yang berasumsi bilang itu Yesus yang lain dan segala macam, dia tidak punya saksi selain dari asumsi dan selain dari salah menafsirkan Matius 24 dan Lukas 21. Karena saksi peristiwa, saksi mata yang mendengar memberi dukungan bahwa kesaksian Paulus itu adalah kesaksian yang benar,
dapat diterima. Ya, dapat diterima. Mengapa? Karena Paulus yang datang kepada Paulus itu juga datang kepada Ananias. Ananias sendiri yang bersaksi kepada Paulus bahwa Yesus yang datang kepada Paulus datang juga kepadanya, memberikan perintah kepadanya. Dan saksi jemaat-jemaat menerima kesaksian Paulus. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau bisa memisahkan, kalau Paulus bertemu dengan Yesus yang lain, bukan Yesus yang asli, pasti kesaksian Paulus akan dibantah oleh Petrus. Dan pasti Petrus akan menolak apa yang disampaikan oleh Paulus, apa yang diajarkan oleh Paulus. Tapi pada akhirnya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16, Rasul Petrus melegitimasi, memberikan verifikasi bahwa apa yang disampaikan Paulus, apa yang diajarkan Paulus dalam tulisan-tulisannya adalah kebenaran. Kalau ada keberatan bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain, dia harus sanggup menampilkan saksi peristiwa. Selain daripada kesalahtafsiran terhadap pernyataan Yesus dalam Matius 24 dan Lukas 21. Silakan. Waktu sudah habis. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, tidak ada kata lihat di situ, Bang. Itu kata idou itu jelas itu artinya sesungguhnya. Sedangkan dalam bahasa Yunani kalau dikatakan lihat itu matia atau lihatlah. Jadi nggak bisa kemudian sekarang itu kita mau bodoh-bodohi orang, nggak bisa lagi. Karena orang semua sudah pada belajar gitu kan ya. Tapi saya lihat Anda hanya berputar-putar di situ, berputar dan berputar tentang pengakuan Petrus, sedangkan Anda harus tahu nih, ketika Yesus berkata kepada muridnya termasuk Petrus, Anda lihat dulu keadaan yang ada. Bahwasanya Petrus sendiri tidak percaya tentang kebangkitan. Petrus sendiri ketika menemukan orang yang keluar dari kubur itu mengiranya hantu. Sedangkan Yesus melegitimasi keadaan itu. Sebab Kristus palsu akan datang, melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Apa tujuannya tanda dahsyat dan mujizat dilakukan oleh Yesus palsu? Titik 2, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga termasuk Petrus. Jadi kalau Anda menggiring Petrus kok memberikan legitimasi, berarti nubuatan Yesus bahwa muridnya juga akan disesatkan oleh Kristus palsu, betul. Terjadi berarti. Karena keadaan yang ada nih di awal nih, coba Anda baca di dalam Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Percaya enggak Petrus terhadap kebangkitan itu? Tidak. Percaya enggak kalau Yesus keluar dari kubur? Tidak. Anda baca itu. Bahkan di Matius 28, 18, 19 pun mereka ragu-ragu. Ini Yesus atau bukan? Jadi jangan Anda kemudian mengatakan bahwa Petrus ingat sekali lagi. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Itu fakta, itu real. Jadi jangan seketika, Petrus. No. Kalau itu terjadi, berarti Petrus sudah masuk ke dalam penggenapan kalau murid pilihan juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Jadi itu bukan jadikan sebagai sandaran, Petrus begini. Justru kalau Anda membawa Petrus, Anda membawa Kepas, Anda membawa seluruh muridnya sekalipun, berarti justru itu menggenapi nubuatan Yesus bahwa orang-orang pilihan juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya nasihat Yesusnya.
Ada 3 yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah si palsu, ngaku Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga Yesus asli. Nih, saya tegaskan lagi kepada saudara. Tanda Yesus palsu ketika datang keluar dari kubur. Tuh. Tanda Yesus asli ketika dia datang keluar dari langit. Beda kan? Kemudian roh kebenaran itu ketika datang memuliakan dirinya, bukan menghina apalagi mengutuknya. Jelas itu. Sekali lagi saya simpulkan. Jangan, tidak usah bawa Petrus kok begini, nggak perlu. Karena Yesus sudah membuka kunci utama bahwa murid-muridnya pun akan disesatkan kemudian oleh Yesus palsu itu. Jadi nggak usah Anda jual itu, Bang. Sekarang yang harus Anda bahas adalah Yesusnya menubuatkan akan 3 unsur pribadi yang datang setelahnya. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Yesus palsu ketika datang keluarnya dari kubur. Apa pembuktian dalilnya? Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur. Petrus berkhotbah, Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33. Yesus jasadnya tidak akan ditinggal di kuburan. Jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Jelas itu. Berarti yang datang setelahnya adalah Yesus palsu. Makanya tadi saya membaca dalil Ibrani 9 nomor 28 yang tadi. Ibrani berapa tadi itu? Ibrani 7. Itu jelas itu. Artinya bahwa ketika dalil demi dalil saya uraikan kepada saudara, Ibrani 9 nomor 28, itu membuktikan bahwa memang Yesus hanya akan datang sekali lagi, yaitu pada akhir zaman ketika dia membawa tanda. Ada nggak tanda itu kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus adalah si penyesat. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Tadi saya mengurai di dalam Matius 24. Anda mengatakan di situ melihat. Wow, kalau melihat berarti tergenapi juga. Karena dalil Paulus mengatakan aku melihat. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku telah melihat Yesus? Tergenapi kan? Kalau Anda memaksakan ada kata lihat, tapi bukan kata lihat di situ. Itu sesungguhnya. Lihat itu dalam bahasa Yunani itu artinya matia. Jadi jelas saudaraku, ketika kita mengerjakan kebenaran, ya harus berpola kepada unsur-unsur yang mendekatkan kita kepada dalil. Yesus mengatakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah aku pergi, aku atau aku? Aku atau bukan aku? Bukan aku. Nah, kita cek Yesus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Kena deh. Kena Paulus. Kenapa? Karena yang datang memakai namaku, iblis. Kena dia. Paulus kena di situ. Karena kalau aku yang datang, kiamat. Selain aku masih ada satu, roh kebenaran. Ketika ia datang memuliakan aku. Lagi-lagi yang datang kepada Paulus memuliakan Yesus nggak? Enggak. Menghinakan Yesus dia. Kristus telah menebus kita dari kutuk-kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus. Terkutuklah dia. Terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Terkutuk dong Yesus. Berarti dia tidak memuliakan, dia menghinakan Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan roh kebenaran. Dan juga bukan Yesus. Karena tidak ada tanda. Kalau aku yang datang, maka tanda ini akan menyertai. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Bahwasanya sekali lagi saya katakan, ada 3 yang datang setelah Yesus. Yang pertama adalah si palsu, yang menyesatkan banyak orang yang datang kepada murid Yesus, yang datang menyatakan diri kemudian di padang gurun, menyatakan diri dalam bilik rahasia. Dan yang kedua adalah roh kebenaran yang memuliakan Yesus. Dan yang ketiga adalah sang pembawa tanda berakhirnya kehidupan di bumi, yang asli Yesus. Al-Quran As-Sukhruf ayat 61, Matius 24, data nomor 27, 29, dan 30. Demikian.
Baik, hal pertama saya harus tunjukin data bahwa arti kata ido itu adalah melihat. Saya balikan kamera. Oke. Nah, ini leksikon. Ya, tuh ido. See, behold, look. Oke. Ini strong leksikon. Karena saya bukan bukan pengarang bebas, tapi saya bicara dengan data. Ya itu. Lalu kemudian ada banyak kesalahtafsiran yang disampaikan oleh saudaraku Juma mengenai tanda Nabi Yunus dalam Matius pasal 12. Itu Yesus berbicara tentang bagaimana dia akan berada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Di dalam Matius pasal 12, Matius pasal 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi itu jelas. Petrus, beberapa rasul-rasul, awal-awal kebangkitan Kristus, mereka meragukan. Mereka meragukan. Itu sebabnya Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka dalam Markus 16. Tapi sesudah peristiwa itu, karena iman itu bukan statis, iman Kristen itu bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dinamis. Petrus pernah menyangkal Yesus, tapi kemudian Petrus menguatkan saudara-saudara yang lain. Nah, maka kita perlu lihat konteks narasi yang dimaksud. Ya, kalau hanya dihantam kromo ya jadi kesimpulannya jadi sembarangan. Maka ketika kita bicara tentang satu peristiwa, kita harus berani bicara tentang saksi. Kalau tidak ada saksi, berarti itu narasi kosong. Itu hanya asumsi. Asumsi yang disebabkan oleh kesalahtafsiran. Penegasannya ialah saksi mata, saksi peristiwa itu hadir. Kalau menolak kesaksian Petrus, menolak kesaksian jemaat mula-mula, lalu kemudian membangun suatu narasi berdasarkan kesalahtafsiran, ya pasti sesat. Pasti sesat. Dan itu yang terjadi hari ini dengan apa yang dilakukan Bang Juma. Ya, dilakukan oleh Bang Juma. Kan jelas-jelas sudah diperjelas secara tegas. Rasul Paulus sendiri mengatakan yang paling akhir dari semua, dia telah menampakkan diri kepadaku sama seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Itu jelas. Jadi yang dimaksud di dalam Matius 24 itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa eskatologis. Sedangkan penyingkapan melalui penglihatan pewahyuan dalam kitab Wahyu, penyataan melalui penyataan Yesus Kristus melalui kepada Rasul Yohanes dan segala macam, itu tidak masuk dalam apa yang dijelaskan dalam Matius 24. Nah, itu jelas gitu. Maka kesaksian Rasul Paulus diterima oleh jemaat, diterima oleh Rasul Petrus. Ya, kalau diragukan kesaksian Petrus, akar kekristenan itu timbul dari mana? Yesus sendiri telah memberikan mandat, memberikan legitimasi kepada rasul-rasul bahwa roh kebenaran itu akan memimpin mereka, akan mengingatkan segala sesuatu yang telah mereka terima. Itu. Oke. Kayaknya singkat sekali waktu saya. Silakan. Jadi gini, lagi-lagi Anda menguatkan pernyataan saya kan. Lagi-lagi Paulus yang menjadi landasan akhir.
Yesus sendiri yang telah menampakkan diri sama seperti aku melihat bayi dan seterusnya. Kan sudah saya katakan tadi. Anda bantah dong itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa si palsu pun akan menyesatkan Petrus. Kan itu yang saya katakan tadi. Oke, di mana ayatnya itu? Sebentar. Sabar. Matius 24 nomor 24. Akang bisa buka kamera, Kang? Bisa Guru Nda. Nah, silakan kita lihat di dalam Alkitab Sabda. Matius 24 nomor 26. Yang paling besar sendiri, Akang besar sendiri biar bisa dilihat. Kang, Akang. Christian. Assalamualaikum. Matius. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarin sendiri, Kang. Ya. Buka Alkitab Sabda. Matius berapa Guru Nda? 24 26. 24. Saya balikin dulu kameranya. Ini Matius 24. Alkitab Sabda. Oh, Alkitab. Matius 24 26. Ya ini sabda Guru. Satu data aja. Kan kita mau lihat original teksnya. Ini Guru Nda. Ini ya, Kang. Nah, Iya. benar Rahma aja. Nah, coba lihat. Kata lihat di situ angka berapa, Bun? 2400. Iya nih. Tekan coba. Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Sesungguhnya. Behold. Sesungguhnya. Behold itu. Sesungguhnya. Nah, itu dalam terjemahan lain. Ini sesungguhnya. Behold, Sabar dulu. Sekarang Bunda masuk di terjemahan Indonesia Yunani. Iya dong, harus jujur kita. Ya jujur. Terjemahan Indonesia Yunani. Buka laman baru. Sudah itu Bunda. Sudah. Udah. Terjemahannya Guru. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Terjemahan Indonesia Yunani di laman baru. Terjemahan Indonesia Yunani. Bentar Guru Nda. Ini kita ngajar kayak ngajar anak TK si pastor kita ini. Sorry. Bukan, pastornya kita ajarin pakai anak TK. Terjemahan Indonesia Yunani. Ketik aja terjemahan Bunda. Yunani. Allah, kayak cari kutu Bunda ya. Nah, tulis, Bunda. lihat. Apa bahasa Yunaninya? Aku, lihat tuh aku. Mati ya. Bukan Idau. Pastor. Karangke manyang. Jadi kembali kepada pernyataan saya, saudara, ya, bahwasanya Yesus itu sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang memakai namaku. Nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus. Setelah itu Paulus bangga. Aku kedatangan Yesus loh.
Habis itu Yesus yang datang kepada Paulus ngajarin entah apa-apanya diajarkan kepada Paulus. Makan babi boleh, ini halal, hukum Torah itu sampah, pencipta langit dan bumi itu turun ke bumi jadi manusia, mati terkutuk, dibunuh manusia. Itu ajaran Paulus semua tuh. Dari bisikan Kristus. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ketika Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Siapa banyak penyesat memakai nama Yesus? Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Islam apalagi. Satu-satunya kandidat ya Aliteng. Aliteng yang datang kemudian memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang dengan nama itu. Nama itu yang dia pakai untuk menyesatkan. Sekarang siapa yang kemudian mengajak umat manusia dengan nama Yesus masuk ke dalam agamanya? Ya Aliteng, siapa lagi? Tergenapi bukan? Tergenapi. Kenapa bisa? Karena Kristus datang kepada pendiri agama Kristen, yaitu Paulus. Jadi Kristus palsu datang kepada nabinya. Makanya Paulus menjadi nabi. Paulus yang nabi ini mampu bermujizat, melakukan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi jangan lagi Anda bawa Petrus menjadi saksi. Kalau tidak ada saksi berarti itu adalah sebuah kebohongan, itu kesesatan. Loh, justru yang Anda jelaskan ini penggenapan dari nubuat Yesus, bahwa Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat, akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan siapa? Paulus, Petrus dan teman-temannya. Anda kenapa kemudian sulit untuk memahami itu? Sekali lagi saya urai. Yesus berpesan akan ada 3 yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Nah, Anda tadi masuk ke dalam Matius 12. Anda tahu nggak itu Matius 12 itu? Angkatan jahat minta satu tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Keluar dari kubur kan, hari ketiga. Siapa yang percaya sekarang ini keluar dari kubur? Yahudi atau Kristen? Ya Kristen. Berarti Kristen ini angkatan apa? Ya angkatan jahat. Makanya waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu jahat gak? Jahat. Makanya Petrus berkhotbah. Jadi Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Dan Tuhan untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima hadiah dari angkatan jahat? Kristen. Makanya Yesus ketika bertemu Kristen nanti, pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada siapa? Kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, wahai Kristen. Tamat di situ kan? Lalu siapa yang mau diusir? Sementara yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat, usir setan hanya Kristen. Berarti yang diusir ya Kristen. Karena memang dialah Kristen yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta, itu real. Mau kemana perginya? Jadi kesimpulan saya, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Memang Yesus, betul-betul Yesus, tapi palsu. Silakan. Jadi Matius 24 ayat 26 itu kalau dilihat kata ido itu kata kerja. Kalau sesungguhnya itu kata keterangan. Nah, jadi saya mesti ajarkan juga ini original teksnya. Kasihan ya pakai sabda. Ini original teksnya. Ido itu. Saya tekan ini, lihat. Itu verb, bukan adverb. Kata kerja. Kalau sesungguhnya itu kata keterangan. Itu artinya apa? Saya tunjukin artinya. Tadi sebenarnya sudah ada di sabda itu. Itu see, behold. Itu. Ya. Jadi jelas ya.
Sesungguhnya itu kata keterangan, adverb. Sedangkan ido itu kata kerja. Ya, jadi artinya itu jelas. Lalu sebenarnya upaya untuk menuduh bahwa Rasul Paulus bertemu dengan Yesus yang lain, sebenarnya ini didasarkan pada ketidaksenangan atas apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Misalnya tadi ada contoh menyatakan bahwa Rasul Paulus yang mengajarkan untuk menghalalkan makanan. Yesus menghalalkan. Di dalam Markus pasal 7 ayat 19. Markus pasal 7 ayat 19, di situ Yesus tegaskan bahwa semua makanan halal. Ya, Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, bagi ahli Taurat yang hidup sejaman dengan Yesus, mereka melihat tindakan Yesus itu melawan hukum Taurat. Sama seperti teman-teman Muslim Bang Zuma malam hari ini melihat ajaran Paulus. Ya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17-18 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini Yesus. Ya, ini ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, jadi Paulus, apa yang diajarkan Paulus itu sangat relevan dengan yang diajarkan oleh rasul-rasul yang lain. Jadi tidak ada alasan untuk memisahkan pengajaran Paulus lalu menuduh bahwa Paulus bertemu dengan Yesus yang lain. Karena tidak ada saksinya. Tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain. Kalau kita tanya siapa saksi peristiwanya, siapa saksi yang menolak bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain? Tidak ada. Tidak ada, Paman. Lalu dari mana? Saya berasumsi, Paman. Asumsinya dari mana? Dari perkataan Yesus dalam Matius 24. Dari perkataan Yesus Matius 24. Sudah, Paman. Cepat sekali, Paman. Oke lah ya, saya mau istirahat. Anda mau saksi? Anda mau saksi? 22. Anda mau saksi kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu? Mau? Silakan. Yesus sendiri saksinya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. No, telan itu, makan itu. Yesus sendiri yang mengusir Kristen. Apa Anda berpikir bahwa yang akan diusir itu Islam? Atau yang Anda berpikir bahwa yang diusir itu adalah Hindu? Hah? Yesus sendiri yang menjadi saksi pada hari terakhir. Siapa yang selama ini memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Islam. Pendeta, pastor, dan jemaatnya lah yang akan diusir. Yesus sendiri yang menjadi saksi. Dan itu tertuang di dalam kitab saudara. Sekarang Anda tidak sanggup, bukan, mengatakan bahwasanya apakah nubuat Yesus yang berkata waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ketika Anda ditanya apakah nubuat Yesus ini tergenapi, banyak orang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain.
Tergenapi enggak? Tergenapi. Mana orang banyak itu yang memakai nama Yesus menyesatkan orang banyak? Ada enggak kandidat selain Kristen? Tidak ada. Berhasil enggak Kristus palsu menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus Kristus? Berhasil dong. Mana orang banyak itu? Mana orang banyak itu? Apa nama kelompoknya? Islam. Tidak mungkin. Satu-satunya kandidat hanyalah Kristen. Coba saya tes lagi pada saudara pastor. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Silakan Anda jawab. Ya, Pak Pastor, tiktokan 15 menit tiktokan. Ya, jadi kalimat yang diucapkan oleh saudaraku Juma, waspadalah, itu suatu peringatan yang disampaikan kepada rasul-rasul, bukan kepada orang Islam, bukan kepada Bang Juma. Dan yang paling tahu ciri khas itu adalah rasul-rasul, bukan Bang Juma dan teman-teman Berhasil yang lain. nggak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil nggak? Itu peristiwanya pada peristiwa akhir zaman. Itu konteks eskatologis. Masalah generasi. Anda berbicara tentang Iya, rasul-rasul itu kapan? Akhir zaman atau abad pertama? Masa kan begini. Bisakah seorang Bang Yesusnya Juma berkata, lebih tahu saudara, ciri-cirinya daripada Rasul Yesus Paulus? berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Akhir zaman atau abad pertama? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Murid-murid abad pertama. Ini murung ya, Host. Berhasil nggak kemudian iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang dari abad pertama sampai sekarang? Berhasil. Apa nama kelompok orang yang disesatkan oleh iblis dalam nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Anda mau mengatakan akhir zaman? Di akhir zaman pun ia memakai nama Yesus Kristus, ia keturunan kalian. Tidak mungkin keturunan kami, pasti keturunan orang-orang aliteng. Karena kalianlah yang mengajarkan anak-anak kalian, turunan kalian memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Jadi keturunan kalianlah yang akhir zaman nanti akan diucir. Ayo, mau lari kemana? Eskatologis. Ya, sebenarnya Dibantu nggak ini? sebenarnya iblis sudah berhasil Tunggu 10 menit. Berhasil nggak? berhasil menyesatkan Bang Juma dan teman-teman. Ya, berarti Salah ente. memahami siapakah Yesus. Ente berarti yang salah. Anda menganggap Anda sudah berhasil menyesatkan Iblis aku. telah berhasil menyesatkan Bang Juma. Saudaraku, sorry Lakde. Oke lah ya. Iblis Sudah pakai main memakai YouTube, nama jadi saya Yesus jangan Kristus pamit. menyesatkan banyak orang. Oke. Dan orang banyak yang disesatkan oleh Kristus itu tak lain dan tak Nanti bukan lagi kita adalah ngobrol-ngobrolnya kalian. Itu fakta, sudah cukup saudara. bagus. Itu fakta, Biarkan itu real. dipertimbangkan baik-baik ya. Ya, Anda lah yang Kasih pertimbangkan waktunya. karena Anda menjadi Kristen akibat adanya orang Barat saya yang hanya datang ke kasihan Nusantara aja. memakai Penggenapan nama Yesus itu sekarang apa disampaikan Yesus itu ada di dalam diri Bang Juma dan teman-teman. Ya, Oke, terserah. Selamat malam. Kalau Anda ingin Selamat malam. menutupi kepahitan yang saya sampaikan dengan cara seperti itu, ya derita Tidak lo. pahit, tidak pahit. Tadi kan dong. saya sudah jelaskan. Pahit Saya ini dong, objektif itu kan loh. fakta. Itu kan fakta. Yang memakai nama Yesus Kristus kan kalian. Itu fakta. Kok larinya ke Bang Soma? Itu cara Iya, Anda untuk karena menutupi salah kepahitan. memahami. Kok nggak ada yang salah memahami? Nggak ada yang salah memahami. Mengenal Yesus sebagai manusia, Iblis bukan sebagai datang Allah dan memakai manusia. nama siapa? Kutanya dulu. Iblis datang memakai nama siapa untuk menyesatkan? Iya, nama Yesus. Iya, tapi kan nama Yesus Kristen juga menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? diakui. Jadi ada Yesus. Sekarang yang pertanyaan palsu. saya, Kristen menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Nama Yesus. Udah Pak Pastor, udah. Pak Pastor. Tenangkan diri Anda Pak Pastor. Telan pil pahitnya. Mudah-mudahan Anda bisa sembuh. Jangan nangis, Paman. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Itulah Kristen, memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Jangan nangis paman. Aduh, kasihan. Ya Joni, silakan Joni. Ya, halo, selamat malam. Ya, malam, silakan. Malam. Saya mau ingin bertanya tentang ayat Al-Quran ya. Boleh nggak? Temanya ini, siapa yang datang pada Paulus? Tidak, saya mau tanya tentang ayat Al-Quran. Boleh nggak? Silakan. Ya, surat Al-Hajj 56. Kenapa Allah dan para malaikat dan kaum muslim berdoa kepada Muhammad? Kenapa berdoa? Di mana itu Anda dapatkan? Surat Al-Hajj 56. Coba Anda jelaskan kenapa Allah mau mendoakan Muhammad. Di mana? Coba baca terjemahannya. Surah Al-Hajj 56. Bukan Ya, coba Anda baca terjemahannya. Bukan ada di situ. Tampilkan. Anda baca terjemahannya. Sudah dikisah Surah terjemahan Al-Hajj pun. 56. Baca terjemahannya. Allah Allah para malaikat dan kaum muslim bersalawat kepada Muhammad. Di mana kemudian diterangkan di situ berdoa di mana? Kenapa Allah mau mendoakan Kan, Muhammad? saya ulang lagi, di mana di terjemahannya dikatakan berdoa di situ? Bersalawat itu kan Katanya doa. Tadi katanya doa. Doa atau salawat nih? Salawat itu kan doa. Doa. Kristen. Tampilkan, coba buka. Kristen. Langsung Nih coba tajarin. buka di Google. Nih tajarin. Jadi coba kamu buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Tidak, saya jangan kemana-mana. Saya hanya Coba kamu buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 supaya kamu bisa membedakan antara salawat dengan doa. Baca. Coba baca Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 supaya kamu bisa membedakan antara salawat dengan doa. Jangan lari kemana-mana. Kita fokus ke Tadi kau membawa Al-Quran. Tadi kau membawa Al-Quran. Al-Asaf ayat 56. Di situ tidak ada kata doa. Ada enggak kata doa di situ? Ada enggak kata doa di situ? Dasar penyembah makhluk kuburan. Di situ nggak ada kata doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada nggak doa di situ? Tampar juga pakai botol kosong pelanya. Bahlul, bodoh, dongok, oten lagi. Harus belajar membedakan. Anda harus ajaran Islam. Ya, begitu kepada orang dongo. Anda harus membedakan antara doa dengan solawat. Nih, tak kasih Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ya doa. Nabi kamu itu tukang kawin, tahu? Kalau Tuhanmu itu berasal dari istri yang keberapanya, Daud? Itu dulu jawab. Yesusmu itu berasal dari keturunan pezina antara Daud dan Berseba. Paham yuk? Paham? Kakeknya Daud mengintip istrinya orang mandi. Lalu Berseba ini dicintai sama Daud. Ini fitnah ya dari kitabmu ya, bukan saya menghina. Ini fitnah yang kejam terhadap nabi-nabi. Oke. Selain Muhammad, siapa nabi kawin umur 9 tahun? Muhammad saja tahu. Hei. Ingat logika yang Anda bawa. Ingat, Yesus itu Tuhan.
Saya tanya samamu, kalau Yesus itu Tuhan, usianya berapa tahun ketika ia turun ke bumi? Tanya dulu samamu. Yesusmu Tuhan kan? Saya tanya samamu, Yesusmu yang Tuhan ini usianya berapa tahun ketika dia turun ke bumi? Ada 1000 miliar tahun? Ada 2000 juta tahun? Ada triliunan tahun? Dengar dulu. Ini pertanyaan. Yesusmu kan Tuhan, berarti dia tidak berawal. Berarti ketika dia turun merobek perawan Maria, ya usianya sudah berapa tahun itu si Yesus? Udah berapa tahun usia Yesus ketika dia turun ke bumi merobek perawan manusia bernama Maria? Dihina tidak terima, kamu sendiri menghina. Lah, siapa yang menghina? Saya bertanya samamu, Tuhanmu, jangankan kemudian kelaminnya, kepalanya pun masuk ke dalam vagina Maria. Paham kau? Dan Yesusmu katanya Tuhan. Dari mana? Kan Tuhanmu itu Yesus. Katanya Yesusmu itu tak berawal. Dia akulah awal, akulah akhir. Berarti usia Tuhanmu itu sudah berapa ribu miliar tahun. Udah tua renta kan Tuhan kau itu. Habis itu turun ke bumi, seabrek 2 kaki dan kepalanya masuk, pecahkan perawan orang. Sebagai malaikat ya. Udah turunkan ini manusia gila ini, turunkan. Turunkan ini manusia gila. Jangan kau ajari saya kemudian menyakiti hati kalian dengan kalian menghujat. Karena saya hafal Bible dan saya ngerti kemudian kisi-kisi, referensi atau apapun yang ada dalam Bible kau itu. Jangan sampai kau mati berdiri gara-gara saya ungkap semua isi kitabmu. Yesus Tuhan. Akulah awal, akulah akhir. Wih, udah berapa tahun usianya ini? Ingat ya Bung, ingat. Adam turun ke bumi tidak mesti robek perawan. Nggak mesti. Lebih hebat Krishna. Melkisedek jauh lebih hebat. Ada Tuhan keluar dari hasil robek perawan. Oke, kita sapa Gurunda izin. Sihar, Kristen. Sihar. Ngopi Sihar . Jangan menghujat teman-teman. Bibelmu siap pasang badan. Bukankah itu usil? Tuhan katanya iseng-iseng turun jadi manusia hanya untuk ini. Mimik. Mama, mimik. Mama, cucu. Mimik. Bukankah ente bisa turun langsung dewasa? Mama, mimik. Apa pula? Iseng kali turun kek langsung dari langit. Akulah Tuhan bertato. Langsung kayak gitu, itu hebat. Ini turun dulu jadi bayi hanya kurang kerjaan. Jadi lapar gue jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Christian, Bang Immanuel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Silakan Dek. Lama kita nggak bersua. Iya. Ya itulah. Ya sibuk Bang, sibuk. Alhamdulillah. Ya mereka paham sebenarnya tuh. Iya, lanjut. Islam gitu jalan. Lagian nggak ada kehinaan juga, Bang. Dari cuma lagi ada kehinaan, tapi kehinaan itu kan lewat kan ya. Sinyalnya jelek, man, sinyal lu jelek man. Merah.
Iya, sinyal lagi bermasalah nih. Kayak Oten aja lu merah sinyalnya. Silakan dilanjut, Abang Da, Bunda Rama, Kian. Udah bagus Dinda, udah bagus. Nah sekarang udah bagus. Udah mantap. Ya, untuk kapasitas seorang manusia tuh nggak ada kehinaan, terlahir lewat vagina ibu kita, tapi itu menjadi sangat hina dan bengis jika itu dari Tuhan itu. Tuhan melewati vagina itu. Benar kata Bang Zuma, itu lebih baik Dewa Krishna itu. Meskipun salah satu avatar, tapi dia lebih, ya langsung turun aja, nggak perlu dari vagina tuh. Jesslyn, Masa Tuhan turun di dunia kamu atur-atur? Ayo otak. dia tahu Kamu masa yang diatur tahu? mengaturnya Tuyul. Karena yang lahir dari vagina itu manusia. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan yang lahir. Kau yang mengaturnya jadi Tuhan, kucelo. Bukan kami yang mengaturnya, you yang mengaturnya jadi Tuhan. Orang jelas-jelas tertulis kok Kristus. Kristus itu apa coba? Kristus itu apa? Kristus adalah Woi! Kristus adalah Aku bahas soal Yesus lahir. Kristus adalah bukan jadi Tuhan. Kristus adalah kamu mempermasalahkan Yesus. Kristus Yesus adalah lahir melalui perempuan. Kristus Kamu adalah kenapa? Kristus adalah inilah kau kawan. Inilah kau. Pertahananmu sangat rapuh. Habis itu kau menyerang. Rapuh kali pertahananmu. Loh, kamu duluan yang menyerang. Salahkan orang pula. Kita di sini datang membahas. Kita dari tadi udah berjam-jam, 2 jam kita membahas tentang apa? Siapa yang datang kepada Paulus? Datang ke Nabi Muhammad menikah. Lah, Tuhanmu apa? Sadar tidak apa kau cakap tadi? Kamu cakap nyembah dalam kuburan. Kamu cakap apa? Yesus yang memang Yesus itu bukan makhluk yang keluar dari kubur. Hah? Kamu lupa bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu namanya Yesus dan itu Tuhanmu. Itu kan kata-kata menghujat. Jadi saya balaslah terus kau tidak terima. Di mana menghujatnya coba? Di mana menghujatnya coba? Coba kau tunjukkan. Di mana menghujatnya? Ya, silakan. Muhammad tukang kawin. Ya, itu yang menghujat. Itu yang menghujat. Kau yang menghujat. Ketika saya mengatakan Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur, apa hujatannya? Itu fakta. Di Indonesia itu melanggar undang-undang 9 tahun dikawin. Aduh. Melanggar ndak undang-undang kemudian ketika ada orang disalib? Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Melanggar nggak? Melanggar ndak menggantung orang yang tidak punya salah? Hoi. Melanggar nggak? Yesus tak punya salah. Kalian tangkap, kalian gantung di pohon, kalian tombak, kalian bunuh. Melanggar nggak? Hei, melanggar tidak? Biasa aja kali. Makanya kalau kamu itu pertahananmu lemah, jangan kau diskutai dulu kau. Melanggar ndak? Kemudian ketika Yesus yang tak ada dosa kau gantung dan kau tombak dan kau bunuh. Melanggar ndak? Orang yang menyalibkan Yesus itu orang yang melanggar ndak? Melanggar tidak? Melanggar ndak? Melanggar nggak? Tanya orang yang menyalibkan lah. Kau yang kutanya, melanggar tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya, orang yang membunuh Yesus itu orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Melanggar tidak? Itu fakta. Membunuh Yesus itu melanggar nggak? Ya elah, membunuh mana boleh. Pintar. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau menebus dosa? Kau tanya itu Muhammad sudah
Dosa tidak mau Bingung dia. Bingung dia, bingung. Kau tanya itu Muhammad, kenapa Bingung dia. Muhammad bunuh banyak orang? Tanya Muhammad. Bingung dia. Membunuh orang benar Yesus dosa atau tidak? Dosa. Berarti penyaliban itu menghapus dosa atau melahirkan dosa? Bingung langsung. Langsung hujat. Langsung menghujat. Bingung kan? Karena sejatinya kamu itu harus berterima kasih kepada iblis yang telah menyalibkan Yesus. Karena akibat daripada iblis menyalibkan Yesus, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh pekerjaan sibilisis. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Ya, Elsie. Selamat malam, Elsie. Elsie. Oh, Elsie. Ngantuk Bang. Oh, ya udah tidur. Baik. Emosi si Darni dibawa emosi kalau dibilang itu data. Emosi Darni, kasihan. Itu fakta. Kalian kan menyembah makhluk kuburan. Benar-benar bedakan ya antara fitnah sama fakta. Kalau ini kalau kita katakan Bang Zuma ini wanita, nah itu hujatan. Tapi kalau kita katakan Bang Zuma ini Bang Zuma pria, itu fakta gitu. Nah, kalau kita katakan Yesus itu punya kelamin, punya batang, dia berak, dia kencing, dia disusuin, dia itu fakta. Tapi kalian merasa terhina, ya udah ngapain disembah. Jadi kalian yang dungu memang. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48 dikatakan begini. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti makhluk kan, dikatakan Yesus itu makhluk. Makhluk surgawi sama seperti Yesus, yaitu dari surga. Berarti Yesus makhluk kan? Nah, keluar dari kubur nggak Yesus? Keluar. Berarti Yesus adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang kalian sembah. Itu fakta coy, jangan sakit hati. Tinggal Anda mikir aja, mau nggak aku disebut penyembah makhluk yang keluar dari kubur? Yesus itu makhluk keluar dari kubur, kalian menyembah. Berarti kalian adalah penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu fakta saudaraku. Itu fakta. Untung kalian tidak menyembah makhluk yang keluar dari pantat. Untung sekali, untung. Ya karena itu tanah digali, kubur itu digali. Kupikir cuma ini digali baru diletakkan tuh. Bukannya berpikirlah, berpikir. Penikmat musik, selamat malam. Penikmat, salah pencet kok penikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, apa disampaikan Bang? Semangat terus untuk apologet Islam. Makasih Bang. Kalian telah membentengi umat Islam dari upaya para misionaris. Makasih Bang, pemurtadan ya. Ya. Oke, itu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bento. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum host. Bisa bertanya sama Bang Zuma nggak? Silakan Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Jangan monolog ya. Bang Zuma. Silakan Bang, silakan. Coba apa pertanyaannya? Mungkin beliau dengar sebentar. Iya, saya hanya mau tanyain kepada Bang Zuma, ada pernyataannya Ilham Maron itu masalah
masalah apa iblis menurut perspektif Kristen ya. Itu iblis itu sifat atau sosok? Kan belum dari Kristen Bang, tanya menurut Kristen kan? Iya, menurut Kristen bagaimana pendapatnya Bang Zuma? Saya cuma mau tanya itu aja. Itu tanyakan sama Kristen Bang, jangan dengan Bang Zuma gitu. Pasti beda. Tapi sudah pasti kalau dalam Kristen tanpa adanya iblis maka nggak akan ada Tuhan. Adanya Tuhan di Kristen karena adanya iblis itu. Itu kausalitasnya, sebab akibatnya itu. Iya. Makanya saya cuma mau pengen tahu aja sih, karena Ya pernyataannya nanti Bang, kalau ada Kristennya ya Bang ya, soalnya monolog kita. Oke Bang? Baik. Oke. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Makasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sambil di tab layar teman-teman, tab layar posting ulang, di share dan lop olehnya digas ya, biar komalnya hidup. Ya ini ada siapa ini? Pace. Oh Pace. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, saya cuma mau bertanya saya sama Bang Suma ini, satu pertanyaan saja. Pace ini Muslim apa Kristen Bang? Saya Kristen. Oh Kristen Pace, silakan. Ya, saya mau bertanya sama Bang Suma, itu apa bedanya doa dan salawat? Salawat itu bedanya apa dengan doa? Coba, saya butuh penjelasannya. Saya mau tahu penjelasannya seperti apa itu. Baik, Gurunda monitor Gurunda. Salawat itu pujian. Allah memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji beliau. Sesungguhnya engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kami juga memuji beliau. Memuji beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Sedangkan kalau doa, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ibadah solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Doa ya doa. Salawat itu pujian. Makanya kalau kami kemudian sholat, kami memuji Allahu Akbar di Kau yang maha besar. Kami memuji, itu namanya. Sedangkan Allah pun memuji kepada baginda Rasul Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah membuktikan dalam Quran, beliau memuji Rasulnya. Sama seperti saya sebagai seorang pemimpin memuji staf saya, itu mah biasa. Sangat luar biasa, pencipta memuji yang dicipta. Luar biasa ya Bang Suma. Oh enggak bisa ya? Enggak bisa kalau abang sebagai bos memuji anak buahnya abang nggak apa-apa, tapi ini Tuhan loh pencipta memuji apa yang diciptakannya sendiri. Apakah tidak aneh kalau begitu? Dan di sini Bang Suma dengar. Di sini salawat adalah doa yang secara khusus, salawat dan doa sama-sama bentuk doa, tetapi salawat adalah doa yang secara khusus ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW, merupakan pujian, sanjungan dan permohonan agar Nabi mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah SWT. Sementara itu doa adalah permohonan dan seterusnya. Kamu umat terjemahan. Jadi salawat dan doa itu tidak ada beda, sama-sama doa. Masa adakan pencipta? Begini, Bang Suma dengar, adakan pencipta. Sulit bagi umat terjemahan untuk mengerti kaidah-kaidah Islam. Oke, Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, dipuji. Allah memuji Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Sangat pandai dalam merubah-rubah. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi kau semua itu kau seorang Tuhannya Yesus memuji Yesus gitu. Itu biasa Bung, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Karena kalau kita melihat di dalam kitab yang kau pegang,
Di contoh misalnya di dalam Wahyu 7 ya. Coba kita lihat di dalam Wahyu 7 nomor 10. Apa yang tertulis di sana teman-teman sekalian? Kita baca. Keselamatan bagi Allah dan bagi anak domba didoakan Tuhan domba. Hai. 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 Belajarlah kalian, belajar. Karena Bible akan pasang badan. Keselamatan bagi dewa, kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Masolang generasi. Sakit hati nih ya. Aneh kan Bang Sumi ya? Tuhan memuji hambanya, umat itu nggak aneh. Iyalah. Yang aneh itu Tuhan mengemis dengan umatnya dan dihinakan oleh umatnya tuh. Iya betul. Aneh gitu. Tuhan kok ngemis gitu, kok diburu gitu sama umatnya. Yang aneh itu kalau Tuhan minta tolong. Eli. Yang aneh itu kalau Tuhannya minta tolong. Lucu ya. Kalau Tuhan memuji, kalau tadi dia hambanya menyanjung. Ya. Gimana? Kritis sekali dia dulu. Kritis dia tadi. Sementara di yang aneh itu kalau Tuhan kemudian Tuhan yang minta tolong. Eli lama sekali kau di mana? Basar, Kristen, Muslim. Ya baguslah hiburan ya Oten ya. Naiklah bikin kami supaya nggak ngantuk Gurunda. Robert, Kristen. Pasti Robert nih Kristen. Kristen Robert. Saudara Robert. Basar. Ayo speak up. Ya, Bang Siotang, silakan Bang Siotang. Ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut diskusi ini? Siapa yang datang pada Paulus? Suara kipas anginnya dijauhin, Bang Siotang. Dia lagi di lautan itu, bukan kipas. Mantap memang tunggu. Bilang ini Oten. Saya mau membaca dalil di dalam 1 Korintus 4 nomor 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap manusia akan menerima pujian dari Theos. Berarti Theos memuji tiap-tiap orang. Berarti kalau Allah memuji Nabi Muhammad, wajar dong. 2 Korintus 10 nomor 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Berarti Tuhan memuji ciptaannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai nabiku benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya Allah memuji Nabi Muhammad. Heran tadi dia katanya, mana ada Tuhan memuji hambanya ciptaannya. 1 Korintus 4 nomor 5, 2 Korintus 10 18, Tuhan memuji manusia. Sakit hati nih Nah, ada nggak kemudian Theos memuji Paulus?
Paulus malah memuji dirinya sendiri. Ada nggak Theos memuji Paulus? Di mana tertulis? Ada bang, dikatain munafik bang sama Tuhannya Paulus, Yesus Kristus, mengatakan dirinya sebagai munafik. Itu betul. Celaka engkau wahai orang Farisi. Itu betul. Celaka engkau wahai orang munafik. Ya anggaplah. Hahaha 10 kali Kristen Basar Kristen